Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang kata, frasa, dan klausa. Kembali lagi bersama saya Winda Dwi Hudana. Kita akan saling sharing dan berbagi tentang pembelajaran bahasa Indonesia, kata, frasa, dan klausa. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah belajar tentang kata, frasa, dan klausa. Tapi di sini saya akan mengulas kembali agar ingatan kalian semakin tajam mengenai kata, frasa, dan klausa. Oke, sebelumnya kita belajar dahulu. Kata itu apa sih? Kata merupakan satuan terkecil setelah huruf dari sistem bahasa. Kata memiliki arti. Arti makna sebuah kata itu dapat didefinisikan. Kemudian misalnya kata itu seperti makan, minum, mandi, berlari, cantik. Nah, itu contoh-contoh kata ya. Oke, lanjut. Sedangkan frasa itu merupakan gabungan dua atau lebih kata yang bersifat non-predikatif yang membentuk makna baru. Nah, di sini non-predikatif itu berarti bukan predikat. Nah, contohnya frasa itu mawar merah, panjang tangan, rumah biru, kopi hitam, dan sebagainya. Selanjutnya ada klausa. Klausa merupakan tataran sintaksis yang setingkat di atas frasa. Jadi, untuk klausa itu bisa berpotensi menjadi sebuah kalimat, ya, karena klausa itu bersifat predikatif. Jadi, berbeda dengan frasa yang bersifat non-predikatif. Contoh dari klausa misalnya, ibu pergi, ayah berlari, ibu pulang, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis kata. Nah, jenis-jenis kata itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada kata kerja yang kita sebut dengan verba. Kata kerja itu biasanya merujuk pada sebuah predikat, kemudian bermakna perbuatan. Nah, contoh dari kata kerja itu misalnya makan, minum, mencangkul, memasak, mendorong, menarik, dan sebagainya. Yang kedua, kata sifat atau yang disebut adjektiva. Di sini ciri-cirinya adjektiva dapat digabung dengan kata sekali atau sangat. Adjektiva dapat diletakkan di belakang nomina. Contoh dari adjektiva misalnya cantik, tampan, baik, buruk, jernih, besar, kecil, dan sebagainya. Nah, misalnya contoh dari adjektiva cantik bisa ditambahkan dengan kata sangat cantik dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya ada kata benda itu disebut dengan nomina. Nah, kata benda itu biasanya merujuk pada sebuah benda. Nah, contoh dari kata benda itu pelukis, lukisan, penari, mobil, rumah, ayah, ibu, rambut, bunga, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata ganti yang kita sering sebut dengan pronomina. Nah, kata ganti itu biasanya dibagi menjadi 3. Kata ganti orang pertama itu saya, aku, kami, kita.
Kemudian kata ganti orang kedua itu kamu, kau, nah kalian. Nah, kata ganti orang ketiga itu biasanya contohnya dia, ia, mereka. Oke, selanjutnya ada kata bilangan. Nah, kata bilangan disebut dengan numeralia. Nah, kata bilangan contohnya 1, 2, 3, 10, 100, 200, atau bisa juga ke 1, ke 2, ke 10, ke 30, dan sebagainya. Selanjutnya, ada kata depan itu disebut dengan preposisi. Preposisi merupakan kata tambahan yang berfungsi sebagai petunjuk tempat. Nah, kata depan ini contohnya menggunakan di, ke, dari, dan sebagainya. Contohnya, di rumah, di samping, ke dalam, dari luar, dan sebagainya. Kemudian ada kata sambung. Kata sambung sering kita sebut dengan konjungsi. Nah, kata sambung itu biasanya dibagi dua. Ada kata sambung yang ada di dalam kalimat dan kata sambung antar kalimat. Kata sambung yang ada di dalam kalimat, contohnya dan, atau, tetapi. Kalau kata sambung yang ada di luar kalimat, misalnya oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata seru. Kata seru disebut dengan interjeksi. Kata seru itu mengungkapkan perasaan seseorang. Misalnya, amboy, aduh, waduh. Nah, selanjutnya ada kata sandang itu disebut dengan artikula. Nah, kata sandang ada kata sang, sri, yang, para, kaum, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata penegas atau yang disebut dengan fatis. Nah, biasanya kata penegas digunakan pada kalimat seru. Misalnya, ayo, kok. Nah, yang terakhir ada kata tanya atau disebut dengan intergativa. Nah, ini biasanya itu digunakan dalam kalimat tanya, contohnya siapa, kenapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis kata. Selanjutnya kita pindah ke frasa. Frasa itu ada 4 jenis, yaitu yang pertama frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik biasanya itu merupakan frasa yang komponennya harus ada secara bersamaan dan tidak bisa diganti dengan komponen lain. Contohnya ada Laila ke sekolah, itu betul. Karena dalam frasa ini membentuk sebuah frasa yang harus ada semuanya. Kalau misalnya ditulis Laila ke, jadi salah. Kalau ditulis Laila sekolah, itu juga salah karena tidak ada maknanya. Selanjutnya ada frasa endosentrik. Frasa endosentrik merupakan frasa yang komponennya berperan sama dengan komponen lain. Contohnya, Ani sedang masak di dapur. Kata sedang masak itu merupakan frasa endosentrik. Nah, kalau misalnya kata sedang dihilangkan jadi Ani masak di dapur. Nah, itu kan hampir sama maknanya. Nah, itu dinamakan frasa endosentrik. Selanjutnya
Ada frasa koordinatif. Frasa koordinatif merupakan frasa yang dua komponennya memiliki tingkat derajat yang sama. Misalnya ada kata tentram dan damai. Nah, itu kan merupakan dua derajat yang sama. Misalnya ada lagi cantik jelita. Nah, itu dua ya derajat yang sama antara cantik dan jelita. Oke, yang selanjutnya ada frasa apositif. Frasa apositif merupakan frasa yang komponennya dapat ditukar posisinya. Nah, contohnya ada Cynthia gadis paling cerdas di kelasnya. Nah, itu kan bisa diganti menjadi Cynthia paling cerdas di kelasnya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada klausa. Klausa ada dua, ada klausa koordinatif dan subordinatif. Klausa koordinatif itu klausa yang secara gramatikal menggunakan kata hubung dan tetapi, lagi pula, lalu, namun, sebaiknya, malah, dan sebagainya. Contoh dari dari klausa koordinatif, saya menulis dan mengirimkan melalui email. Nah, saya mendapatkan ilmu itu mudah namun sulit mengamalkannya. Nah, itu menggunakan ada kata hubungnya ya. Kalimat yang pertama, kata hubungnya dengan dan. Kalimat kedua dengan namun. Selanjutnya, klausa subordinatif. Klausa ini memiliki induk dan anak klausa. Nah, contohnya, kamu harus rajin belajar agar naik kelas. Nah, itu induknya kamu harus rajin belajar dan anaknya naik kelas. Sama dengan yang kedua, gajinya kecil sampai saat ini dia kesulitan makan. Nah, untuk induknya gajinya kecil. Nah, untuk anaknya kesulitan makan. Oh, baik teman-teman, mungkin untuk kata, frasa, dan klausa cukup sekian materi dari saya. Untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.